Cuaca yang cukup cerah di kota Solo, tempat berlangsungnya lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Agung Kasmir dan juga Bambang Pamungkas jadi andalan, dan penjaga gawang Wawan Hendrawan yang dalam beberapa pertandingan terakhir juga tampil cukup baik, terutama ketika menghadapi tim Persijap Jepara, di mana Wawan Hendrawan juga sempat maju ke depan untuk menyundul bola dalam sepak pojok. Dan inilah dia kick off babak pertama. Pelanggaran. Agung Kasmir. Ilham kita lihat mencoba memberikan umpan, tetapi terjatuh. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim Persisam Putra Samarinda. Di beberapa pertandingan terakhir Persisam Putra Samarinda memang kehilangan poin. Mereka menyerah dari Sriwijaya FC dengan skor 1-3, lalu juga menyerah 1-4 dari Persib Bandung, dan terakhir mereka ditahan imbang 1-1 oleh Persijap Jepara. Dan juga tidak berbeda dengan tim Persisam Putra Samarinda. Persija Jakarta pun kehilangan beberapa poin pentingnya dalam partai kandang. Di antaranya mereka tertahan oleh tim asal Papua, yaitu Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena dengan skor 1-1 dan 0-0. Dan terakhir mereka pun harus menyerah ketika menjadi tamu bagi tim Arema Indonesia dengan skor 1-2. Fajar Legian, salah seorang gelandang yang memang tampil begitu atraktif. Dan umpan kali ini sebuah peluang dari Ronald Fagundes. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Persija Jakarta mendapatkan sebuah tekanan dan sebuah peluang emas dari Ronald Fagundes. Iya, hal ini kerap terjadi di barisan pertahanan Persija. Komunikasi bahkan sama sekali tanpa penjagaan. Harusnya di posisi ada Ismet Sofyan ataupun Ilham. Namun tak satu pun yang bisa melihat pemain yang bebas. Ronald Fagundes. Kedua tim mencoba melakukan permainan terbuka dari awal untuk sama-sama mencuri poin atau memenangkan pertandingan. Persija Majurai kali ini berikan bola kepada Ismet Sofyan. Langsung berikan bola ke depan kepada Bambang Pamungkas. Ilham duel dengan Isdianto, kembali kepada Bambang Pamungkas. Pindahkan menuju Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo duel dengan Jayus Mantriasdi, dan si Greg Nokolo kali ini sebuah percobaan Greg Nokolo dan sebuah peluang emas, dan Olivier Makor merubah kedudukan menjadi 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah umpan silang ataupun perubahan permainan dari Bambang Pamungkas kepada Greg Nokolo, dan kelincahan dari Greg Nokolo untuk memberikan umpan ke depan gawang Wawan Hendrawan, dan sebuah sundulan tipis berhasil dilesakkan oleh Oliver Makor dengan tenang dan merubah kedudukan menjadi 1-0 buat Persija. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo, dan berada di depan gawang bagaimana seorang Olivier Makor Ya, mengantarkan bola ke dalam gawang. ya, dalam posisi ini tentunya tidak lagi ada posisi offside. Oh, bukan mengenai kepalanya, Bung Rendra. Paha. Ya, apapun bisa dilakukan pemain ketika berada di depan mulut gawang tentunya, kecuali dengan tangan. Jelo kali ini menguasai bola bagi Persisam Putra Samarinda. Oh, kita lihat bagaimana Persisam Putra Samarinda memang tim yang tidak mau menyerah begitu saja. Percobaan dari Akbar Rashid tadi cukup keras dari jarak yang cukup jauh juga. Dan Hendro Kartiko kembali menjadi penjaga gawang utama bagi Persija Jakarta setelah sempat digantikan oleh Jendri Pitoy. Ya.
Bahkan saat ini memang boleh dikata Persija Jakarta memiliki 4 penjaga gawang yang kelasnya juga berdekatan. Betul. Ada seorang penjaga gawang senior Hendro Kartiko bersama dengan Jendri Pitoy. Lalu juga ada penjaga gawang Roni Tri yang pernah menjadi penjaga gawang Timnas U23. Lalu juga ada Andri Tani yang saat ini juga menjadi penjaga gawang cadangan di Timnas U23 menjelang SEA Games di Jakarta dan Palembang pada bulan November nanti. Ya, ketinggalan dari awal Persisam tentunya harus mulai bermain terbuka dan Persija pun menambah tempo serangannya. Kali ini Samsul Bahri Hairudin berikan bola kepada M. Nasuha. Cukup lama M. Nasuha tidak bisa tampil membela Persija Jakarta. Dan kali ini ditampilkan masih Greg Nokolo, kita lihat. Nampaknya Greg Nokolo berusaha untuk bernostalgia di Stadion Manahan. Di mana ia tampil memang cukup baik bersama dengan Persis Solo di stadion ini pada musim 2007 pada era divisi utama Liga Indonesia. Dan kita lihat kali ini adalah Emil Ham, kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Masih Emil Ham, umpan mendatar kali ini dan Bambang Pamungkas, kita lihat sepertinya akan menjadi pesta oranye di Stadion Manahan Solo. 2-0 Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, Bambang Pamungkas tampil kembali dari menit awal setelah meluncurkan buku BP20-nya Jemari Menari dan kali ini melesakan gol kedua bagi Persija Jakarta. Ada sedikit masalah dalam barisan pertahanan Persisam Putra Samarinda. Tadi adalah posisi di sebelah kanan ketika itu adalah Jusman Triasdi dan sekarang adalah posisi sebelah kiri. Begitu juga dengan tengahnya Jack Simi yang mudah ditembus oleh para pemain sayap Persija Jakarta, yaitu Greg Nokolo di kiri dan juga Emil Ham di kanan sebelum memberikan umpan ke tengah dan akhirnya menjadi sebuah gol. Iya, terlihat kepanikan dari barisan pertahanan Persisam Samarinda tentunya. Di sana ada Bambang, Greg, dan bahkan Ago Kasmir hanya ditempel satu orang sementara berada di depan mulut gawang. Sebagai taktik bertahan tentunya pemain bertahan harus lebih banyak daripada pemain menyerang. Hal ini terjadi di menit-menit awal dan bagi pertahanan Persisam tentunya ini suatu hal yang sangat merepotkan dan membuat semua tim menjadi panik tentunya. Tekanan yang dilakukan dari menit-menit awal oleh kubu Macan Kemayoran cukup. Pamungkas dan Bambang Pamungkas pun ikut melesakkan gol keduanya, memainkan 3 pemain penyerang sekaligus, Greg Nokolo, Ago Kasmir, dan Bambang Pamungkas. Tidak mau terulang kembali hasil draw di kandang ketika menjamu 2 tim Papua, Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. Coach RD mencoba memberikan tekanan dari menit awal dan memainkan ketiga strikernya sekaligus. Joel Jack Simi. Ya. Sedikit banyaknya Coach RD mengerti banget sekali dengan gaya bermain Joel Simi. Ya, pernah menjadi anak asuhnya di Betul. Sriwijaya FC. Tetapi memang kita melihat dalam kurun waktu kurang dari 8 menit sudah kemasukan 2 gol, memang menjadi sebuah pukulan telak bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda. Ya. Karena juga kalau kita melihat permainan Persija Jakarta pun juga tidak terlalu agresif di awal-awal babak pertama ini. Mereka bermain memang tidak terlalu atau tidak terlalu tinggi tensinya. Betul. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Ismet Sofyan kembali lagi pada Samsul Bahri Hairudin. Pertanyaan besar tentunya dengan pertahanan Persisam Samarinda. Dari 3 laga sebelumnya mereka sudah kebobolan 8 gol. Cukup banyak. Agu Kasbir kali ini. Kembali kita lihat bagaimana walaupun
Agu Kasbir tidak berhasil memberikan sebuah peluang, tetapi ia cukup terbebas dari pengawalan para pemain bertahan dari Persis Samputra Samarinda. Iya, tampak tidak ada komunikasi setelah kebobolan 2-0 dan akurasi permainan belum terlihat kembali, kepercayaan diri yang menurun tentunya. Emrah Suha kali ini. Greg Ndokolo baru mencetak 3 gol. Musim terbaiknya adalah ketika ia tampil di musim 2008. Ketika itu ia mampu mencetak 16 gol bagi Persija Jakarta. Kembali kali ini tekanan dilakukan oleh Olivier Makor. Dibayang-bayangi dia oleh Akbar Rashid. Olivier Makor kembali umpan. Dipotong oleh Wawan Hendrawan. Irsyad Aras. Kembali Ronald Fagundes. Isdianto. Fajar Legian. Jaksini. Sedikit menurunkan tempo Persija Jakarta dan terlihat Persisam Samarinda memasukkan Saiful Lewanusa. ya. Kalau kita melihat memang ada sesuatu yang tidak berjalan. Betul, instruksi yang tidak berjalan di lapangan dan pelatih Hendry Susilo sudah menyiapkan pemain baru. Siapa yang akan diganti? Pilihan tentunya ada kepada seorang Joisman Triasti ataupun juga seorang Isdianto. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Isdianto yang dalam beberapa pertandingan terakhir tampil cukup baik. Betul. Masih akan dipertahankan. Nah, ini akan menjadi sebuah teka-teki siapa yang akan ditarik ketika pertandingan belum genap berusia 12 menit ini. Iya, saya melihat ada sektor yang lemah di mana ada penjagaan terhadap Greg Nokolo. Saya pikir sektor ini yang akan diperbaiki oleh pelatih Hendry Susilo, di mana Jayus Mantriadi berada di sana. Ya, Joisman Triasti adalah pemain yang terbiasa bermain di posisi bek tengah. Betul. Di Persebaya, PSM Makassar ataupun juga di Timnas Ya. U23. Dan kali ini Terlalu memang jauh. bermain di posisi bek kanan. Betul. Penjagaan yang dilakukan terhadap Greg terlalu jauh sehingga dengan sangat mudah Greg mengontrol bola, berbalik badan, bahkan memberikan umpan. Ya, kita lihat bagaimana ternyata adalah Isdianto yang digantikan oleh seorang Saiful Lewanusa. Ya, Isdianto, pemain yang memang tampil cukup heroik ketika menghadapi tim Persijap Jepara. Kali ini ditarik oleh pelatih Hendry Susilo. Hanya dikasih waktu bermain selama kurang lebih 13 menit. Jelo. ya, belum terlihat kontribusi Jelo sampai menit babak pertama ini. Kartu kuning pertama dikeluarkan kali ini kepada Jayusman Triasdi. Kartu kuning yang ketiga bagi Jayusman Triasdi karena melakukan pelanggaran terhadap Greg Nokolo. Ya, sebuah pelanggaran profesional foul tentunya. Dan bebas bagi Persija Jakarta. Ada Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan, dua pemain yang paling lama berkostum Persija Jakarta. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh kedua pemain ini. Memberikan umpan atau melakukan sebuah tendangan langsung ke arah gawang Wawan Hendrawan.
Ismet Sofyan, sebuah tendangan cukup keras. Masih berada dalam dekapan Wawan Hendrawan. Ya, Ismet dikenal memang seorang penembak jitu dengan tendangan akurasinya. Kali ini tendangan sedikit mendatar, namun masih mengarah kepada penjaga gawang Wawan Hendrawan. Choi Dong-seo tadi. Ada M. Nasuha. Greg Nokolo. Precious Emojeraye berikan bola kali ini kepada Ismet Sofyan. Samsul Bahri Hairudin. Kembali lagi kita lihat para pemain dari Persija Jakarta memainkan bola dari kaki ke kaki sambil memainkan tempo permainan di babak pertama ini. M. Nasuha. Greg Nokolo kembali. Masih Greg Nokolo, kita lihat. Wow. Dan hampir terlepas menuju Agu Kasbir bola tadi. Iya. Faktor komunikasi tentunya ini sangat diperlukan oleh koordinasi lini pertahanan Persisam yang tertinggal 2 gol. Menghadapi pemain sekelas Greg yang mempunyai kelincahan dalam melakukan aksi individunya. Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas. Bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Olivier Makor. Terbaca oleh M. Robi yang bermain menghadapi mantan timnya. Di mana M. Robi pernah membela Persija Jakarta setelah sebelumnya membela Persikat Depok. Sebelum akhirnya hijrah ke Persik Kediri. Dan di Persija Jakarta lah seorang M. Robi namanya mulai mencuat dalam kancah sepak bola nasional. Ya. Perlahan-lahan kubu Persisam mencoba keluar dari tekanan Persija. Tendangan corner pertama akan dilakukan oleh Jelo. Ada Jack Simi yang juga meninggalkan posnya untuk mengambil sebuah sundulan dari sepak pojok. Hendro Kartiko dan Choi Dong-seo absen di pertandingan terakhir. Hadir kembali kali ini. Kita lihat Greg Nokolo sekarang berada di sebelah kanan. Sebuah rotasi dilakukan. Choi Dong-seo. Saiful Lewanusa. Meninggalkan lapangan permainan. Olivier Makor kali ini kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Ada yang menarik dari rotasi yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Greg Nokolo bergeser ke sebelah kanan, Bambang Pamungkas sedikit bermain ke dalam, dan Agu Kasbir melebar ke sebelah kiri. Iya, saya pikir ini sebuah strategi untuk mencoba mencari titik lemah dari Persisam yang baru saja memasukkan Saiful Leonusa. Dan rotasi ini dilakukan oleh ketiga striker mereka yang pada 2 pertandingan ketika menghadapi 2 tim Papua tidak dimainkan bersamaan, justru bermain bersama ketika Persija menginginkan kemenangan dan mengejar ketertinggalan terhadap Persipura. Kali ini Coach RD tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Bermain di kandang dan bermain ofensif. Sebuah pelanggaran dilakukan
oleh Precious terhadap Chu Dong-su. Ronald Fagundes kali ini akan melakukan tendangan bebas bagi Persisam Putra Samarinda. Ada 5 pemain yang bersiap-siap menanti umpan dari Ronald Fagundes. Mengarah ke tiang jauh, kita saksikan. Dipotong dengan baik oleh Hendro Kartiko. Cukup baik reading the game seorang penjaga gawang senior Hendro Kartiko. Bisa membaca arah umpan tendangan bebas tadi. Jelo. Kali ini adalah Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras, umpan cukup baik kepada Jelo. Oh, sundulan sambil terbang yang dilakukan oleh Jelo masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Peluang pertama bagi Jelo. Babak pertama. Sebuah umpan crossing dari Irsyad Aras. Belum bisa dilesakan ke gawang Persija. Samsul Bahri Hairudin. Kembali kali ini kepada M. Nasuha. Greg Nokolo, Bambang Pamungkas. Emil Ham. Masih Emil Ham. Umpan kembali Emil Ham. Dan juga pengambilan bola yang juga sangat baik dari Wawan Hendrawan. Saiful Lewanusa. Choi Dongso. Pelanggaran dari Tony Sucipto terhadap Choi Dongso. Tendangan bebas berikutnya bagi Persisam Putra Samarinda. Saiful Lewanusa kali ini akan mengambil. Sudah dilakukan, mengarah kepada Irsyad Aras. Masih ada M. Nasuha tadi. Dan bola dikuasai oleh Greg Nokolo atau Agu Kasmir kali ini. Masih Agu Kasmir. Emil Ham. Oh. Masih datang. Umpan 1-2 tadi maksudnya. Ronald Fagundes. Pada Choi Dongso, duel dengan Tony Sucipto. Samsul Bahri Hairudin. Kita lihat duel dari 4 pemain dari kedua tim. Iya. 2 asing dan 2 pemain lokal. Penampilan dari Tony Sucipto ini merupakan yang kedua kalinya ia tampil sebagai seorang bek tengah. Pada awalnya memang Tony bermain sebagai bek tengah ketika masih bermain di Sriwijaya Persija Tim kala itu. Sebuah bola yang ditip tadi oleh Hendro Kartiko. Dan sepak pojok, Jelo.
Sudah lakukan Jello. Kali ini masih Fajar Legian, Jack Simi dan sebuah peluang. Tendangan yang cukup keras berada di atas Mistar, dilakukan oleh Jayusman Triasdi. Iya, saya melihat sedikit ada faktor kelelahan yang dialami para pemain Persisam, terlihat dari beberapa kali eksekusi tendangan ke gawang dan beberapa aksi individu dari para pemain yang tidak akurat, bahkan ragu-ragu. Bebas kembali. Jack Simi dipotong oleh Ismail Sofyan. Kali ini adalah Greg Nokolo. Agu Kasmir, masih Agu Kasmir, kita lihat, dan Agu Kasmir. Kita lihat bagaimana Agu Kasmir masih sempat untuk bisa memindahkan bola dari kaki kiri menuju kaki kanan di dalam kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Iya, saya melihat ada sedikit kelemahan di Simi Jul. Beberapa kali Simi tidak tampil dalam performa terbaiknya, dan terakhir syuting yang dilakukan Agu Kasmir, Simi terpleset di depan mulut gawang, bahkan Agu tanpa pengawalan sama sekali. Kembali komunikasi dan koordinasi lini pertahanan Persisam yang cukup lemah pada sore hari ini. Dan kita lihat bahwa Greg Nokolo sepertinya hafal dengan lapangan ini. Satu gol telah cetak Tony Sucipto, walaupun memang sering bermain sebagai seorang pemain pengganti di musim ini bagi Persija Jakarta. Ronald Fagundes berikan bola kepada Saiful Lewanusa. Fajar Legian, Akbar Rashid. Ronald Fagundes kali ini cukup kosong, Ronald Fagundes, dan kita lihat tendangan mendatar. Sekali saja diberi ruang kosong, hukuman tendangan-tendangan akurat akan menjadi balasan bagi penjaga gawang Persija Jakarta. Iya. Ronald Fagundes juga pernah hampir bergabung dengan Persija. Namun kepindahannya digandoli oleh tim lamanya PSM Makassar di kala itu. Bahkan juga Ronald Fagundes sempat bermain atau juga sempat ingin tampil di Persija Jakarta dalam ajang Piala Emas Bang Yos kala itu. Akbar Rashid dan Greg Nokolo. Musim ini memang sedikit dikritisi penampilan dari Greg Nokolo. Tidak seperti musim-musim sebelumnya. Tetapi di sore hari ini tampaknya ia berusaha bangkit kembali di mantan kandang ya. Lapangan yang Greg boleh dibilang khatam dengan situasi. Emil Ham, Agu Kasmir, Samsul Bahri Hairudin. Akbar Rashid dan pelatih Rahmat Darmawan bersama dengan dua asistennya, Setia Bagja dan juga Francis Wewengkang. Dan Choi Dongso kali ini dipotong oleh Precious Emujirai. Samsul Bahri Hairudin direbut oleh Ronald Fagundes. Pelanggaran dari Samsul Bahri Hairudin. Ya. Sebuah kesalahan tentunya.
dan kembali Samsul mencoba merebut, namun dari belakang sebuah pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu. Akankah ini membahayakan gawang Persija? Jello bersiap-siap tampaknya melakukan sebuah tendangan ke arah gawang dari Hendro Kartiko. Jadi top skor sementara dengan 10 gol bagi Persisam Putra Samarinda. Jello yang musim lalu juga tampil begitu terengginas dengan mencetak 15 gol bagi Persiba Balikpapan. Kita lihat kali ini Jello, sebuah tendangan melengkung, tinju saja oleh Hendro Kartiko. Kita lihat bagaimana Samsul Bahri Hairudin, duel dari dua pemain yang sama-sama pernah membela PSM Makassar. Dan serangan balik kali ini Emilham, masih Emilham, ada pilihan kepada Greg Nokolo, dan Greg Nokolo kali ini, dan Greg Nokolo benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah mantan kandang bagi seorang Greg Nokolo. Memberikan assist dan kembali mencetak gol di sore hari ini. 3-0 Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Jello. Terlalu berlama-lama dengan bola dan dimanfaatkan maksud kami oleh pemain Persija untuk melakukan serangan balik, di mana Greg Nokolo berada di posisi yang tidak terkawal dan dengan kelincahannya di dalam kotak penalti berhasil menyerangkan bola dan kedudukan bola menjadi 3-0 buat Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo, masih mendapatkan pengawalan dari Saiful Lewanusa. Dan sebuah tendangannya berada di sela-sela kaki dari Wawan Hendrawan untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak gol yang keempat musim ini. Iya, semakin terpuruk kondisi atau mental para pemain Persisam Samarinda. 3 gol di menit-menit awal cukup berat bagi para pemain untuk bangkit dan mengangkat performa mereka pada pertandingan kali ini. Magaran. Pukulan telak bagi pelatih Henry Susilo. Babak pertama sudah tertinggal 0-3 dari Persija Jakarta. Precious Majurai, Samsul Bahri Hairudin, Ismail Sofyan, Babang Pamungkas, kembali kepada Greg Nokolo. Seperti ada di mana-mana Greg Nokolo di sore hari ini. M. Nasuha, kembali kepada Greg Nokolo. Samsul Bahri Hairudin, salah satu pembelian yang memang tidak diduga di awal musim oleh Persija Jakarta. Kembali Ismail Sofyan. Kemungkinan besar memang Persija Jakarta akan menjalankan 2 partai kandangnya, masing-masing menjamu 2 tim asal Kaltim, yaitu Persisam Putra Samarinda dan juga Bontang FC di Stadion Manahan Solo ini. Karena memang izin untuk pertandingan bagi Persija Jakarta belum bisa dikeluarkan karena memang Jakarta tengah menanti penyelenggaraan KTT ASEAN pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2011. Kita lihat dia proses awal dari terjadinya gol, sebuah serangan balik dari
Ilham langsung menyodorkan bola kepada Greg Nokolo dan memilih melakukan sebuah penetrasi dan sebuah tendangan keras kaki kanan merobek gawang Wawan Hendrawan. Ya. 3 melawan 2 pemain pertahanan. Sebuah kesalahan. Bagaimana prinsip bertahan yang seharusnya lebih banyak daripada pemain depan. Iya, dari tayang ulang terlihat 2 pemain depan Persija terperangkap offside. Ismail Sofyan kali ini. Masih Ronald Fagundes. Berikan bola kepada Jelo. Kembali rebut oleh Samsul Bahri Herudin. Oh. Sebuah percobaan dari jarak jauh oleh Akbar Rashid. Raut muka yang sedikit tegang dari pelatih Henry Susilo. Sudah 11 gol dari 4 pertandingan terakhir termasuk hari ini. Masuk ke gawang Persisam Samarinda. Ada apa dengan pertahanan Persisam tentunya? Choi Dongso kali ini. Masih Choi Dongso. Masih belum mendapatkan suplai bola Choi Dongso. Ya, pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda memang sebenarnya selalu berakhir dalam minim gol. Dari 4 pertandingan yang telah dijalankan, pertandingan tidak lebih. Hanya mencetak 4 gol dari 4 kali pertemuan atau 3 gol dari 4 kali pertemuan. Dan di pertandingan kali inilah baru tercipta lebih dari 1 gol dalam sejarah pertemuan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda. Ya. Dan Ahmad Sembiring, salah satu pemain yang berhasil melesakkan gol ke gawang Persija, tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning pada sore hari ini. Sedikitkah kehilangan seorang Ahmad Sembiring Usman di pertandingan sore ini bagi Persisam Putra Samarinda? Iya, kita melihat koordinasi antar lini, bukan hanya lini pertahanan yang terputus, tidak ada bantuan dari lini kedua sehingga lini bertahan kelihatan bermain sendirian, dan support dari kedua lini mereka terlalu jauh. Bahkan ketika ada transisi antara setelah melakukan penyerangan dan kemudian harus bertahan, ini yang terkadang terlambat dan bisa dimanfaatkan dengan cepat oleh Persija yang mempunyai pemain yang cukup cepat. Ada M. Ilham dan Greg Nokolo di situ tentunya. M. Nasuha. Ya. Terlihat jelas Jelo menginstruksikan rekan-rekannya untuk tidak terlalu bermain di bawah. Hal ini
justru lebih memperbanyak peluang Persija untuk bisa masuk ke dalam pertahanan Persisam. Berbeda jika Persisam memaksakan bermain ke depan atau terbuka ke atas. Sehingga bisa menutup jarak antara lini depan, tengah, dan belakang. Jelo dalam kotak penalti kali ini, masih Jelo. Dan Irsyad Aras. Ya, ini dia terlihat Jelo sendirian di dalam kotak dan bantuan dari lini kedua cukup lambat. Terlihat pergerakan yang minim dari para pemain Persisam. Masih Greg Nokolo. Wow. Dua pemain, Jayusman Triasdi dan juga Jack Simi. Cukup kewalahan Jayusman Triasdi dan Joel Simi. 2 lawan 1 di posisi sudut lapangan. Masih bisa dimenangkan oleh Greg Nokolo. Dan bebas bagi Persija Jakarta. Greg Nokolo 20 gol telah ia cetak selama membela tim Persija Jakarta. Lawan bebas. Kita lihat juga ada Precious Emojerai dan Fajar Legian mengawal Bambang Pamungkas. Kembali pengambilan bola yang baik dari Wawan Hendrawan. Wawan Hendrawan. Jelo tadi maksudnya kepada Irsyad Aras. Precious Emojerai, Ismet Sofyan. Samsul Bahri Hairudin kembali kepada M. Nasuha. Berada posisi offside. AW1 telah mengangkat bendera untuk Agu Kasmir. Saiful Leonusa kali ini kembali kepada Wawan Hendrawan. 2 menit terakhir di pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dari Stadion Manahan Solo. Lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. M. Robi balik kepada Wawan Hendrawan. M. Robi. Fajar Legian kepada Ronald Fagundes. Choi Dongso yang sudah mencetak 3 gol musim ini dan juga mencetak 3 gol musim lalu. Pemain juga sebelum membela klub Super Reds. Langsung tendangan dari M. Nasuha kepada Bambang Pamungkas. Iya. Pertahanan Persija sedikit tidak mengalami masalah karena cukup baik recovery yang dilakukan oleh kedua bek sayapnya, Ismet Sofyan dan M. Nasuha, sehingga bisa dengan cepat menutup pergerakan pemain-pemain sayap dari Persisam Samarinda. Dan aliran bola cukup baik dari kaki ke kaki dan berpindah arah. Ini yang selalu memecah konsentrasi pertahanan dari Persisam Samarinda.
Kartu kuning diberikan kepada Irsyad Aras. Kartu kuning keempat bagi Irsyad Aras musim ini. Absen di pertandingan berikutnya menghadapi tim PS Pekanbaru. Sebuah kerugian tentunya bagi seorang Irsyad Aras. Tidak bisa membela tim Persis Samputra Samarinda dalam partai tandang menghadapi PS Pekanbaru yang terkenal memiliki rekor kandang cukup baik. Satu menit tambahan waktu. Recto Kolo. Sudah berada dalam posisi offside, Bambang Pamungkas. Kembali Saiful Leonusa. Akbar Rashid kali ini. Choi Dongsu. Fajar Legian dan babak pertama telah usai. Pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persis Samputra Samarinda 3-0. Tuan rumah unggul. Balik gol yang